Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Anjuran mempersiapkan diri untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun fata'arradu laha la'alla ahadukum an yusibahu nafhatun minha fala yashqa ba'daha abada." Sesungguhnya Rabb kalian memiliki banyak nafahat. Di sini terjemahkan karunia. Dalam hari-hari tahunan kalian. Oleh karena itulah persiapkanlah diri kalian untuk menerimanya. Semoga seorang di antara kalian mendapatkan sebuah karunia dari karunia-karunia Allah tersebut dan dia tidak akan celaka setelahnya selama-lamanya. Dan hadis ini juga ada penguat dari hadis yang lain. Disebutkan if'alul khaira yauma dahrikum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmatihi yusibu biha man yasha min ibadihi wasalullaha an yastura awratikum wa an yu'mina rawatikum. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kalian pada sepanjang masa kalian dan bersiaplah dan sambutlah nafahat, hembusan-hembusan rahmat atau karunia kasih sayang Allah untuk kalian. Sungguh Allah memiliki hembusan-hembusan pada rahmat dan kasih sayangnya yang akan diraih oleh para hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jal agar menutup aurat keburukan kalian dan menenteramkan dari rasa takut dan kecemasan kalian. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita ada beberapa hari dalam tahunan itu yang kalau seandainya hari-hari tersebut kita lalui dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan selamat dan tidak akan celaka setelahnya selama-lamanya. Jadi dalam setahun itu ada hari-hari, ada waktu-waktu. Kalau kita bertepatan dengan hari-hari dan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa saja itu menyelamatkan kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita, dan kita tidak akan celaka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan tentang arti nafahat. Karena di sini Rasul mengatakan inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Apa nafahat itu? Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud nafahat adalah ilham yang memberikan semangat kepada seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Ini satu arti nafahat. Ada juga yang mengatakan bahwa nafahat itu artinya ketenangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan, tuma'ninah, keimanan, kesemangatan hidup
dan juga keselamatan kalau dia bertepatan dengan hari yang dimaksud dalam hadis ini. Lalu hari-hari apa dan waktu-waktu apa sebenarnya yang masuk dalam kategori hadis ini yang kalau kita bertepatan dapat hari dan waktu tersebut dan kita gunakan untuk ibadah dan berdoa, maka di sini Rasul mengatakan fala yashqa ba'daha abada, maka dia tidak akan sengsara setelahnya selamanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika memberikan syarahan kepada hadis ini bahwa dalam setahun itu di antaranya ada 10 hari di 3 bulan dalam setahun yang kalau kita memanfaatkan 10 hari tersebut, maka Rasul menjamin fala yashqa ba'daha abada, orang ini tidak mungkin celaka setelahnya selamanya. Yang pertama 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan mulai tanggal 20 sampai selesai Ramadan. Itu hari-hari terbaik yang kalau seandainya seseorang memanfaatkan 10 akhir Ramadan itu di hari-harinya itu, maka dia akan mendapatkan 1 malam yang bandingannya sama dengan 1000 bulan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu difirmankan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa kalau kita mendapatkan 1 malam itu dari 10 malam di akhir Ramadan, maka kita sama telah melakukan ibadah selama 83 tahun 6 bulan kurang lebih. Artinya kan ini luar biasa kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu, karena Lailatul Qadar itu bagian daripada nafahat dalam hadis itu. Ini yang pertama. Yang kedua 10 awal bulan Dzulhijjah, dan itu sudah lewat bulan kemarin, di mana 10 awal bulan Dzulhijjah itu dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai hari-hari terbaik dunia. Jadi dalam setahun itu ada hari-hari terbaik. Lah hari-hari terbaik dalam setahun dalam satu dunia ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini sudah saya jelaskan kenapa demikian, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul semua pokok-pokok ibadah. Jadi rukun Islam itu kita bisa sempurnakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dari syahadat, salat, puasa, zakat sampai ke haji kita bisa melakukannya. Karena haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah saja, tapi di bulan Ramadan tidak bisa haji. Ibu haji di bulan Ramadan sendirian dan lempar jumrah tuh viral pula nanti. Artinya bahwa di sini 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk nafahat juga di situ. Terutama puncaknya adalah di hari Arafah. Itu hari di mana Allah turun ke bumi kemudian mengampuni seluruh orang-orang yang sedang wukuf kecuali 2 manusia tidak akan diampuni. Pertama orang yang melakukan kesyirikan, dan yang kedua orang yang menanamkan kedengkian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga 10 awal bulan Muharram. Nah, kita sekarang berada di bulan Muharram tapi sudah lewatnya 10-nya. Jadi 10 awal bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang sangat istimewa. Dan di situ kita disunnahkan untuk berpuasa. Bukan hanya 10 awal sebenarnya puasa itu. Puasa bulan Muharram itu dari tanggal 1 sampai selesai Muharram itu disunnahkan puasa mutlak. Puasa mutlak itu ya puasa saja karena Allah. Dia bukan Senin Kemis, dia bukan puasa Daud, dia bukan Ayamul Bid, namanya puasa mutlak. Ya ibu tiap hari puasa, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan difulkan 1 bulan. Umpamanya berhenti di tanggal 27 atau di tanggal 26,
Yang jelas jangan dihabiskan 1 bulan karena tidak boleh mirip dengan Ramadan. Nggak boleh sama dengan Ramadan. Ramadan kan full 1 bulan tuh. Kalau puasa mutlak di bulan Muharram itu boleh tiap hari puasa, tapi jangan difulkan. Nah, itu namanya puasa mutlak. Dan puasa mutlak ini keutamaannya luar biasa. Nabi SAW sampai mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah, maka wajah dia dengan api neraka akan dijauhkan selama 70 tahun perjalanan atau 70 musim perjalanan. Maka ini masih ada kesempatan nih. Sekarang kan masih bulan Muharram ya. Jadi ibu yang memang disukakan dengan puasa, ya kan tidak semua orang itu digemarkan puasa, dicandukan dengan puasa. Ada juga yang laparan tidak bisa puasa bu ya. Tapi ada orang-orang itu yang suka puasa, terutama yang mungkin suaminya nggak ada di rumah, kerjanya jauh, tidak pulang-pulang kan gitu ya. Ngapain juga kalau nggak puasa? Maka buatlah puasa mutlak. Pamannya ibu sudah puasa Senin Kemis, sudah puasa Daud, puasa Ayamul Bid, ingin nambah, tambahlah puasa mutlak, puasa tiap hari. Niatnya apa Ustaz? Ya niatnya puasa mutlak, puasa karena Allah niatnya. Sebagaimana hadis tadi, barang siapa yang berpuasa karena Allah 1 hari saja, maka Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Luar biasa itu, 1 hari puasa saja dijauhkan dari neraka. Nah ini hari-hari terbaik juga, 10 bulan Muharram terutama di 10 awalnya. Nah ini juga diantaranya masuk dalam hadis Nabi SAW, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Rabb kalian memiliki banyak karunia dalam hari-hari tahunan kalian. Salah satunya tadi 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian 10 awal bulan Muharram. Termasuk di dalamnya adalah hari-hari di bulan Sya'ban. Hari-hari di bulan Sya'ban. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ketika berbicara soal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Sya'ban, Ramadan, Syawal, baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sekarang masuk tahun baru Muharram. Lah bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita diangkat amalan kita setiap hari. Kan Allah mengangkat amal itu kan ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Adapun harian, kapan Allah mengangkat amalan kita? Di 2 waktu. Pertama saat manusia sedang sholat fajar, yang kedua saat manusia sedang sholat asar. Disitulah amalan kita diangkat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada para malaikat-malaikat pencatat kebaikan itu, setiap hari disuruh mencatat kebaikan kita di siang hari dan di malam hari. Lah pertemuan 2 malaikat itu terjadi di 2 sholat ini, sholat fajar dan sholat asar. Jadi malaikat yang shiftnya siang itu mencatat kebaikan kita di siang hari, mulai dari subuh sampai asar itu ibu ngapain aja. Oh ibu baca Quran, dicatat baca Quran, silaturahim dicatat silaturahim, birrul walidain dicatat birrul walidain, zikir dicatat zikir, dan begitu seterusnya. Nanti saat manusia sedang sholat asar, malaikat yang mencatat itu naik dan menghadap Allah, memberitahu amalan kita di siang itu. Lah di waktu yang sama ketika malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari naik, maka malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari turun. Di waktu manusia sedang sholat asar juga. Makanya kenapa sholat subuh dan asar itu memiliki 2 pahala bu? Kalau ibu lakukan tepat waktu. Pahala yang pertama karena dicatat oleh malaikat malam, pahala kedua karena dicatat oleh malaikat siang. Tapi kalau selain daripada fajar dan asar itu cuma 1 dicatat, zuhur cuma dicatat malaikat siang saja ya. Kemudian maghrib cuma dicatat malaikat malam saja, isya juga sama.
Tapi kalau fajar itu dua yang mencatat tuh. Malaikat siang mencatat kita sedang sholat subuh, malaikat malam pun sebelum naik mencatat kita sedang sholat subuh. Jadi dua catatan kita dapat. Makanya kenapa Nabi SAW mewanti-wanti, Bu, jangan remehkan dua waktu sholat ini. Kata Rasul, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua barad, maksudnya sholat asar dan sholat subuh, maka dijamin masuk surga. Dari sini Nabi SAW menjamin sesiapa yang menjaga dua solat ini maka ada jaminan masuk surga. Kenapa sedemikian besar? Kan solat itu 5 waktu. Karena fajar dan asar ini masuk dalam kategori solat wusta, yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian solat yang 5 waktu, terutama solat wusta. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud salat wusta itu salat subuh, yang lain mengatakan yang dimaksud salat asar. Ini catatan amal yang sifatnya harian yang diangkat itu. Ada catatan amal itu yang sifatnya pekanan, dan itu ada di 2 hari. Pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis. Makanya di situ disunnahkan puasa Senin Kamis, karena di 2 hari itu Allah angkat. Tetapi ada pengecualian dalam hadis itu, diangkatnya amalan ini dan dikecualikan ada orang-orang yang tidak diangkat amalan hari itu 2 manusia. Pertama, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diangkat amalannya. Yang kedua, orang yang bertengkar. Mungkin ibu tidak akur dengan suami, tidak akur dengan anak, tidak akur dengan saudara, tidak akur dengan orang tua, tidak akur dengan tetangga gitu ya. Maka walaupun ibu puasa Senin Kamis, kalau tidak akur masih ada kedengkian dalam hati ibu itu, tidak akan diangkat amalannya. Karena nas hadisnya seperti itu. Ya. Lah baru di bulan Sya'ban itu setiap hari selama 1 bulan. Makanya kenapa Nabi SAW selama bulan Sya'ban itu beliau berpuasa sama seperti bulan Muharram, puasa mutlak, puasa tiap hari. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, maka Nabi SAW hanya mengatakan, karena aku ingin saat diangkat amalanku, aku sedang berpuasa, katanya. Itu alasan Nabi SAW. Lah ini namanya hari-hari yang disebut dengan nafakhat dalam hadis yang kita bahas ini. 10 akhir Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan hari-hari di bulan Sya'ban. Ini jelas keutamaannya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkenaan dengan waktu-waktu dalam 1 hari itu kan juga ada waktu-waktu yang dalam waktu itu ada nafkah, ada karunia-karunia Allah, ada rahmat-rahmat Allah yang turun kepada kita. Dan kalau kita mencocoki waktu itu dalam 1 hari, maka kita akan masuk pada lafaz hadis Nabi SAW, fala yashqa ba'daha abada. Ibu tidak mungkin celaka setelahnya selamanya. Apa waktu-waktu dalam harian itu? Pertama, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Malam itu kok dibagi 3, ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam tengah, ada sepertiga malam akhir. Lah sepertiga malam akhir ini adalah waktu yang sangat ajaib. Kenapa demikian? Karena setiap hari Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita setiap hari. Apa firman-Nya? Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri permintaannya, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, 3 perkara. Kalau kita bisa bangkit di sepertiga malam akhir, maka kita ada kesempatan meraih 3 perkara ini, mendapatkan pengabulan doa, diberikan seluruh permintaan, dan diampuni dosa-dosanya.
kurang apa lagi? Dan ini setiap hari, bukan seminggu sekali, tidak, setiap hari. Makanya para ulama itu mengajarkan kepada kita, kalau kita banyak masalah, dirundung dengan banyak masalah apa aja lah, masalah ekonomi, kesehatan atau apa kan itu, maka biasakan bangun di sepertiga malam akhir, minta masalahnya diselesaikan, karena saat itu Allah sedang turun menemui hambanya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam dalam setiap hari itu mengundang kita. Kita diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga untuk hadir di sepertiga malam itu, kemudian berdoa, meminta dan minta ampun. Tetapi betapa banyak orang-orang yang lalai dari sepertiga malam akhir ini, karena memang itu waktu-waktunya orang pulas-pulasnya tidur masalahnya. Dan di waktu itu setan memang sedang mengikat tengkuk kita, dan setan akan membaca mantra di tengkuk kita, nim naumatan tawilah, tidur malam masih panjang katanya. Itu sepertiga malam tuh setan tuh bisik-bisikan kayak gitu tuh. Akhirnya alarmnya bangun, ibu juga bangun, tapi untuk mematikan alarm saja. Habis itu tidur lagi, atau numpang kencing balik lagi. Padahal sebenarnya Bu, menghidupkan sepertiga malam itu kan tidak harus dari jam 2 sampai subuh. Karena namanya Qiyamul Lail itu juga bukan mesti tahajud saja. Qiyamul Lail ini masuk pada kategori zikir. Kalau ibu sudah berzikir walaupun hanya 10 menit, itu disebut Qiyamul Lail. Oh, malas berzikir Ustaz, kayaknya lisan lagi sariawan. Wudu, ibu bangun tidur, wudu, habis wudu tidur lagi. Berarti ibu sudah Qiyamul Lail itu, walaupun hanya sekedar mengambil wudu. Atau mungkin baca Quran, walaupun mungkin satu surat pendek ibu baca, bisa tidur lagi umpamanya. Ya, tapi tentunya kalau ibu bisa mengumpulkan semuanya dan menghidupkan malam itu dengan semua ibadah, itulah sempurnalah ibu. Ibu yang juga tahajud di situ, baca Quran di situ, zikir di situ, sedekah di situ. Ya, kan sekarang kan enak bersedekah itu Bu. Pokoknya kita mau ngambil waktu-waktu yang sangat mustajab, sedekah di sepertiga malam akhir kan enak, sekarang bisa ditransfer. Ya. Ataupun mamanya ibu naruh celengan gitu ya, mengkhusus nih celengan di panti asuhan, di pembangunan masjid, di pembangunan apa, taruh aja di tempat di kamar itu. Pas bangun sepertiga malam ambil uang masukkan kan itu ya. Tapi akhir bulan jangan pula untuk belanja, kan itu untuk diinfakkan. Kepepet Ustaz pinjam dulu, ya dibayar kalau pinjam. Artinya bahwa di sini ada waktu-waktu dalam satu malam itu, itulah disebut dengan inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Jadi disitulah nafahatnya, ada karunia-karunia, rahmat-rahmat Allah yang turun di sepertiga malam akhir. Ini waktu-waktu khusus ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua juga disebutkan dalam syarahnya oleh para ulama adalah di waktu ibu sedang sujud. Itu waktu yang sangat mustajab. Ibu sedang sujud itu. Ya, sujud itu maksudnya dalam sholatnya. Dan sholat ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik ibu sholat wajib, baik ibu sholat sunnah, ketika posisi ibu sedang sujud, itu waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin. Makanya biasakan lamakan dalam sujud itu, kecuali kalau ibu jadi makmum. Ya jangan sampai lama-lama ketinggalan sama imam nanti. Maksudnya dalam posisi ibu sholat sendiri, apalagi kan afdoliyah sholat wanita itu di rumah. Boleh ke masjid tapi afdolnya di rumah. Artinya memungkinkan ibu bisa sujud lama gitu kan di rumah. Bahkan ada seorang ulama itu namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in itu kalau sujud lamanya itu seperti orang tawaf 7 kali tawaf. Satu kali tawaf berapa putaran? 7 putaran. Ini sama dengan 7 tawaf. Berarti 7 putaran kali 7 lah. Selama itu tuh Sufyan Ats-Tsauri kalau sujud dalam sholat sunnah. Ya ibu bisa juga kayak Sufyan Ats-Tsauri, tapi nggak yakin kalau ibu tak tidur. Kalau kelamaan kan tidur juga kan itu. Tapi kalau ulama dulu kan betul-betul dimanfaatkan waktu sujud tuh. Kenapa demikian? Karena ada hadis
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu di waktu sujud. Paling dekatnya dari semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, Bu. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika melakukan ibadah sujud. Kan ibadah banyak, sedekah ya ibadah, silaturahim ya sedekah, baca Quran ya sedekah, semua ibadah kan. Solat juga ibadah. Tapi dalam solat pun tidak semua gerakan dekat dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah itu justru ketika sujud itu. Alasannya kenapa? Karena sujud itu sama dengan merendahkan kita serendah-rendahnya, karena tempat yang sangat istimewa bagi kita, wajah itu diletakkan di tempat yang paling hina di bawah, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari anggota badan kita kan yang paling ibu rawat pasti wajah kan, yang paling banyak biayanya itu wajah. Nggak ada ibu beli-beli untuk dengkul tuh, nggak ada. Untuk apa kan? Paling wajah, semua ada di wajah duit itu. Makanya karena dia adalah tempat yang paling istimewa bagi manusia, terutama wanita, tiba-tiba diletakkan di bumi pula tempat yang diinjak manusia yang paling hina. Menunjukkan apa? Kalau bukan penghambaan, apa namanya itu? Berarti karena Allah sedang melihat pembuktian penghambaan kita di waktu sujud, wajar kalau Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, kata Rasul. Yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah posisi dia sedang sujud dalam solat. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa di situ, kata Rasul. Kenapa? Hampir-hampir doa orang yang sedang sujud itu ditolak, tidak akan ditolak, mustajab ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi sujud sendiri, Bu, itu alamat daripada alamat-alamat yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Karena satu-satunya anggota badan kita dari kepala sampai kaki yang tidak akan disentuh api neraka itu cuman anggota sujud. Itu tidak akan disentuh api neraka. Anggota sujud ada berapa? Ada 7 ya. 1 sama hidung ini jadikan satu, dahi dengan hidung. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga 2 lutut. Kemudian 2 lutut 2, tangan 2, kaki 2, itu sudah 6. Kemudian dahi dan hidung itu 1, berarti 7. Itulah anggota sujud. Itu tidak akan disentuh api neraka. Makanya ada hadis ketika orang-orang yang berada di sorga itu, mereka berbincang-bincang soal teman-teman mereka yang masuk neraka. Dan ini pentingnya kita ini punya kawan yang baik, Bu. Karena kawan yang baik itu terkadang bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Jadi orang-orang ini bicara, mana teman kita tuh yang satu pengajian di Sukajadi itu ya, yang suka kumpul-kumpul, kok nggak ada? Kata malaikat, itu di neraka tuh kawanmu tuh. Maka ini orang-orang akan bangkit nih. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, la tastakmil ladzati hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau penuhi kelezatan kami di sorga sampai kau keluarkan kawan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan para malaikat untuk menjemput dari neraka, karena syafaat teman-teman yang baik di sorga. Lah malaikat tidak kenal mana kawannya satu yang ada di neraka itu, kecuali dari bekas sujudnya, kata Nabi. Dari sini menunjukkan bahwa kalau orang suka sholat, insya Allah dia ada kesempatan selamat dari neraka walaupun dia sempat masuk neraka. Kenapa? Karena malaikat yang akan menyampaikan syafaat kepada penduduk neraka itu, mereka tidak mengenali mana satu yang diselamatkan kecuali dari anggota sujudnya. Makanya kenapa kemudian sujud ini sangat istimewa sekali, karena bisa mendatangkan kebaikan, menghilangkan keburukan, bahkan bisa mengangkat derajat dan amalan yang paling cepat masuk surga. Karena ada di zaman Rasul seorang anak kecil namanya Rabi'ah al-Aslami, usianya 10 tahun. Rabi'ah al-Aslami itu, tapi dia suka bantu Nabi. Jadi kalau malam-malam dia nggak pernah tidur.
Jadi dia tidurnya itu di samping pintu rumah Nabi sambil lesehan-lesehan. Khawatir apa? Khawatir tengah malam Rasul perlu sama dia, entah mungkin mengambilkan sandalnya, entah mengambilkan siwaknya, entah mengambilkan air wudunya. Pokoknya Rabi' al-Aslami ini tidak jauh-jauh dari pintu Nabi itu kalau malam. Khawatir ada hajat malam-malam Nabi itu. Usia 10 tahun masih kecil kan. Ibu punya anak 10 tahun kayak apa kan itu, masih kecil. Jadi Nabi SAW ini, karena Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun anak-anak, akhirnya dipanggil sama Nabi itu Rabi' al-Aslami ini. Ya Rabi'ah, engkau sudah banyak berbuat baik kepadaku. Salni masyiti, mintalah sesuatu, aku akan beri. Coba Bu, kalau posisi anak 10 tahun di zaman sekarang, ibu bilang begitu, kira-kira minta apa Bu? Handphone, gadget kan itu ya, seputar itulah. Nggak mungkin minta ya, paling minta handphone paling tinggi. Tapi Rabi' al-Aslami ini 10 tahun di luar perkiraan kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan minta sesukamu katanya, karena engkau sudah banyak membantuku, kata Rasulullah. Kata Rabi' al-Aslami ini, apa kata dia? Ya Rasulullah, aku tidak hendak apapun, cuman satu permintaan kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasul, apa itu? Inni uridu ma'aka fil jannah, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga, katanya. Ini 10 tahun ngomong begitu. Dia ingin jadi teman Nabi di sorga, umur 10 tahun. Itulah orang-orang kalau ditarbiyah dalam tarbiyah nubuah itu seperti itu. Umur, walaupun umur kecil, tapi kalau ibu betul-betul mentarbiyahnya di atas syariat, pasti yang keluar dari lisannya pun yang bagus-bagus kan. Tapi Nabi SAW tidak lantas mengiyahkan. Nabi mengatakan, ya Rabi'ah, kalau begitu fa'inni, bantulah aku untuk mencapai cita-citamu, ala dzalika bi kathratis sujud, tolong perbanyak sujud, kata Rasul. Bantu supaya aku bisa mengabulkan permintaanmu, perbanyak sujud, katanya. Artinya disuruh banyak sholat. Nah, bagaimana di sini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa sujud ini juga salah satu penyebab besar orang masuk ke dalam surga. Ini nafahat dalam waktu-waktu dalam sehari itu. Juga yang kedua adalah di waktu sujud. Kemudian yang ketiga, satu waktu di hari Jumat. Ini hari Jumat ya. Nabi SAW pernah mengatakan, fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha abdu muslim qaimun yusalli fasa'alallaha khairan illa atahu. Kata Nabi SAW, di hari Jumat ini ada satu waktu, kata Rasul, kalau ada seorang hamba muslim berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab doa itu, minta apapun Allah beri, kata Allah, kata Nabi. Sebagian para ulama berselisih pendapat, maksudnya satu waktu di hari Jumat yang kalau kita berdoa mustajab itu kapan? Kan Jumat ini kan sehari semalam gitu ya, mulai dari kemarin terbenam matahari itu sudah mulai malam Jumat. Nah, sekarang sudah pagi Jumat, tar lagi siang Jumat, nanti sore Jumat, terbenam matahari, habislah Jumat tuh. Lah dalam sehari semalam itu yang dimaksud waktu mustajab itu kapan? Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan annaha min julusil imam ila inqidha'is shalah. Pertama, sebagian mengatakan mulai daripada duduknya imam, seorang khatib di khutbah Jumat itu, sampai selesai sholat. Jadi mulai imam duduk, kemudian berkumandang azan, kemudian berkhutbah kan gitu. Kemudian ada namanya duduk di antara dua khutbah, kemudian khutbah lagi, kemudian selesai khutbah, kemudian sholat Jumat, kemudian selesai. Lah di waktu itulah mustajabnya doa. Kan ibu bisa dengar dari rumah kan, kalau dengar azan, berarti ini sudah azan kedua lah. Umumnya di negeri kita kan Jumat 2 kali azan. Berarti kalau ibu sudah mendengar azan kedua, berarti ini imam sudah boleh naik mimbar tuh. Disitulah waktu mustajab. Ibu berdoa di situ sampai selesai sholat. Ini satu waktu. Pendapat yang kedua, maksudnya annaha ba'da al-asri. Maksudnya adalah setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar di hari Jumat, dari ba'da asar sampai terbenam matahari,
Disitulah waktu mustajab doa. Dan ini pendapat yang kedua, sebagaimana pendapat Abdullah ibn Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan banyak sekali para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud waktu yang mustajab doa di hari Jumat itu artinya setelah asar sampai maghrib. Dan dua-duanya kata para ulama bisa kita lakukan. Nah, ini juga di antara nafahat yang disebutkan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, waktu-waktu yang sangat luar biasa yang Nabi mengatakan fala yashqa ba'daha abada. Orang kalau mendapatkan waktu itu tidak akan sengsara setelahnya selama-lamanya. Nah, ini juga di antara waktu-waktu istimewa. Kemudian yang keempat, ketika turun hujan. Ketika turun hujan, Nabi SAW ketika turun hujan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Kata Anas, kami pernah bersama Rasul, tiba-tiba hujan deras. Apa yang terjadi? Qala fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membuka sebagian bajunya dari badannya sengaja supaya hujan itu menimpa sebagian baju dan badannya. Ya. Dan ini bertentangan dengan kebiasaan kita pula. Ibu kalau hujan malas keluar kan, kalau kena sikit aja rintikan, wah nanti sakit kepala katanya. Kan itu, karena didoktrin sakit kepala, nah itu ya, nanti kena rintik-rintik sedikit, harus cepat mandi, cepat basuh tuh kepalamu tuh, nanti sakit kepala, kan itu doktrin itu yang menyesatkan sebenarnya. Justru kalau seandainya kita hujan kemudian kena kepala kita, beruntung kita. Kenapa? Karena alasan Nabi SAW mengatakan apa? Kata Rasulullah ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan seperti itu dan bertanya, lima sana'ta ya Rasul, kenapa kau melakukan seperti itu? Kata Rasul, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena itu awal Allah sedang mencucurkan rahmatnya, aku ingin mendapatkan rahmatnya. Ya, jadi sekali-kali hujan-hujanan lah Bu. Ya, masa takut sama air hujan? Ya kalaupun tidak hujan-hujanan, minimalnya adalah sebagian rintikan hujan itu terkenalah badan kita, entah tangan kita, entah kepala kita, entah bahkan ada sebagian para sahabat tuh sampai mengeluarkan kasur Bu, supaya sengaja dihujani itu, bayangkan. Itu ada sahabat yang melakukan seperti itu. Kalau ibu kan tidak, kalau hujan pakaian itu terbang kemana-mana, langsung sibuk tuh pakaian hujan-hujannya. Padahal biarkan saja sebenarnya. Justru pakaian kita dapat rahmat kan itu. Nanti besok ada pakaian lagi Ustaz gitu. Tapi sekarang nggak ada pakaian yang nggak kehujanan. Kenapa? Karena sudah dilondrikan. Nggak ada pakaian kehujanan, semua pakai laundry. Ya. Jadi ini juga diantaranya detik-detik saat hujan itu saat turun rahmat. Makanya kenapa Nabi SAW menganjurkan berdoa saat hujan itu? Karena di situ sedang turun rahmat, di situ rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sedang turun. Minta apa saja yang kita minta saat hujan itu, mumpung sedang hujan. Tapi harus lihat-lihat juga Bu, kalau memang hujannya memang tidak membahayakan kiranya, maka kita juga berdoa Allahumma sayyiba nafi'ah, ya Allah mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Tapi kalau hujannya ini kok ada angin puting beliungnya, ini atap sudah sibuk gitu ya, mau naik aja, maka doanya lain lagi. Maka Nabi SAW mengajarkan Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jangan hujan ini kau jadikan musibah bagi kami. Kalau perlu kau hantarkanlah itu hujan itu ke bukit-bukit tempat tumbuhnya pohon, di lembah-lembah, janganlah ke sini. Ya, karena tidak semua hujan juga rahmat, ada juga berbentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi banyak gara-gara hujan rumah roboh, orang kebawa banjir, meninggal juga. Artinya yang saya bicarakan di sini adalah hujan yang betul-betul tidak membahayakan. Itulah hujan yang membawa rahmat. Disitulah kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga diantara waktu-waktu yang disebutkan oleh para ulama. Ya, termasuk juga diantara nafahat adalah waktu ba'da subhi ila tulu'i syamsi, setelah subuh
sampai terbit matahari itu. Itu waktu yang sangat ajaib di situ. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umatnya pada waktu ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, apa kata beliau? Orang yang terbiasa tidur saat turunnya rahmat, saat turunnya berkah di pagi hari, maka tidak akan ada kebaikan dalam kehidupannya, tidak dalam usahanya, tidak dalam keluarganya, tidak dalam kehidupannya, tidak dalam waktu-waktunya. Maksudnya orang yang terbiasa tidur setelah subuh gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya memang ada hal-hal yang menjadikan dia tidak bisa tidak tidur, harus tidur karena kelelahan, di malam hari mungkin begadang karena bekerja, mungkin suami bekerja atau ibu karena punya anak kecil gitu ya, rewel akhirnya asih bangun, tidur sesaat bangun lagi sehingga tidurnya itu habis subuh. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala enggak masalah, karena ada dzuruf di situ, karena ada udzur syar'i sehingga dia tidak bisa menahan kantuk. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan habis subuh tidur, itulah yang tidak akan dapat berkah hidupnya. Karena Nabi SAW yang mengatakan kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya kalau ibu lihat dalam hadis-hadis tentang wanita-wanita sahabiah di zaman sahabat itu, di zaman Rasul, yang sholat ke masjid berjamaah itu bu, ibu tidak akan dapati di waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Tapi rata-rata hadis-hadis yang menceritakan wanita-wanita di zaman Rasul ke masjid salat di belakang Rasul itu hanya ada di sholat subuh. Itu riwayat-riwayatnya ya. Rata-rata kalau menceritakan tentang wanita yang sholat ke masjid di belakang Rasul itu tidak ada di waktu selain subuh. Rata-rata riwayatnya semua di waktu subuh. Kenapa coba? Ke wanita-wanita di zaman Nabi SAW keluar berjalan kaki dari rumah ke masjid sholat di belakang Rasul hanya di sholat subuh. Itu bukan berarti di sholat lain tak boleh ke masjid, boleh. Cuman maksud saya kan riwayatnya hanya ada di sholat subuh gitu ya. Karena wanita-wanita sahabiah di zaman itu ingin mencari keberkahan waktu pagi sekalian olahraga. Jadi mereka jalan kaki dari rumah, kemudian setelah sholat subuh mereka pulang jalan kaki lagi, sehat ya. Kenapa? Karena di situ ada angin yang disebut dengan soba namanya. Kata Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu biddabur. Aku ditolong dengan angin pagi sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Artinya di situ ada angin. Makanya saya anjurkan kalau memang waktu subuh itu tidak mendung, tidak hujan, cuaca bagus, maka bukalah jendela. Ya, buka pintu sedikit biar masuk angin soba ke dalam rumah tuh. Ini enggak, habis subuh bukan hanya jendela digembok, gorden ditutup lagi, udah gorden warna hitam lagi kan, ya gelap lagi lah bu. Akhirnya tidur lagi lah, nggak dapat berkah jadinya. Jadi harus pandai-pandai seorang muslim itu memanfaatkan di waktu ini karena keberkahan itu turun di waktu itu. Sampai-sampai ulama memberikan contoh kan, dulu pernah saya ceritakan juga di sini, bagaimana berkahnya di waktu pagi itu sampai ulama memberikan contoh dengan dua binatang tuh. Ya, pertama anjing, yang kedua kambing, sampai seperti itu. Maksudnya apa kambing dengan anjing itu? Maksudnya secara populasi bu, jumlah anjing itu bukan semakin banyak, tapi semakin punah. Tapi jumlah kambing itu walaupun menjadi sasaran korban, sasaran walimah, sasaran sate Madura, ya kan? Itu kan semua pakai kambing, nyembeli kambing. Sasaran orang akekah hari-hari lo kambing itu disembeli. Apalagi waktu korban tuh ratusan ribuan kambing disembeli. Kok tidak habis-habis lo kambing itu? Tapi kan anjing itu orang-orang tertentu, agama-agama tertentu yang suka. Kan tidak semua orang suka daging anjing itu. Nggak ada. Dan nggak ada ceritanya orang akekah itu berapa anjing disembeli. Atau orang walimah kalau pakai anjing kan mau makan di situ. Tapi kenapa secara populasi kok habis tuh anjing tuh? Lah inilah bedanya berkah di sini. Karena anjing itu kalau malam dia nggak pernah tidur, layapan dia. Ya. Tidurnya kapan? Habis subuh. Ya, waktu turun rahmat dan barokah itu anjing tidur. Kalau kambing malam-malam tidur bu, tepat waktu lagi tidurnya.
Itu bangunnya kambing itu habis subuh, Bu. Habis subuh itu dia bangunlah. Ketika berkah turun, kambing dah bangun. Makanya kenapa kemudian anjing itu populasinya musnah karena tidak diberkahi, kalau kambing itu populasinya makin banyak karena diberkahi, karena dia bangun di waktu sedang turun berkah. Ibu terserah mau jadi anjing atau kambing. Janganlah, Bu. Jadi manusia saja kan. Artinya di sini saya contohkan saja bahwa keberkahan di waktu pagi itu seperti itulah. Itu masuk pada hadis Rasul, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Itulah bagian daripada nafahat tadi, yang kalau kita mendapatkan waktu-waktu tadi atau hari-hari dalam setahun itu dan kita manfaatkan betul waktu dan hari-hari itu, maka masuk dalam kategori fala yashqa ba'daha abada, maka dia tidak akan sengsara setelahnya selamanya. Artinya dia akan masuk surga. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini.